ini udah kebijakan Syahrini. Maju mundur. Cantik intinya. Dengan persoalan Kota Padang kekinian, ya, Indonesia secara ini memang perlu pembantunya tadi untuk bisa mengurangi beban-beban yang ada di pundak beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Revolt Official Channel. Hari ini kita bersua dengan Ketua DPC P3 Kota Padang, yang juga beliau kemarin di periode kemarin duduk sebagai anggota DPRD Kota Padang. Pada 3 periode dan beberapa periode, dan di periode terakhir itu kita sempat diskusi banyak dengan Pak Esa, Mai Desta Hari Mahesa. Saya sering manggilnya Pak Esa, atau ada juga menyebut dengan Pak Haji. Pak Haji. Kita nyebut sekarang Pak Haji aja. Pak Haji aja ya, biar bahasanya lebih bahasa yang dikenal dengan banyak publik lah. Iya. Nih Pak Esa, belakangan Kota Padang banyak mendapat sorotan. Belum lagi PR wakil wali kotanya setelah Pak Mahyildi jadi gubernur, Pak Henry Septa jadi wali kota. Ternyata posisi wakil wali kota sampai sekarang masih kosong. Bahkan belum ada tanda-tanda ini akan ada prosesnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Haji ini tentang kondisi Kota Padang? Terkait itu aja dulu. Terkait itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu, kita melihat memang Kota Padang pada saat sekarang ini dengan kondisi ketidakadaannya wakil wali kota ini bisa dikatakan cukup membuat wali kotanya galau ini. Tidak hanya itu. Tapi kalau galau kan seharusnya seharusnya kan ada pergerakan ya. Ya, ditambah lagi banyak persoalan kalau kita melihat juga terkait juga dengan sekdanya yang belum definitif ya. Nah, jadi udah begitu banyak ini kalau kita melihat persoalan-persoalan yang ada di Kota Padang. Proses kalau dikatakan teman-teman kita di Dewan, anggota DPRD Kota Padang itu tidak mendorong, ya, berdasarkan laporan dari anggota fraksi kita di DPRD Kota Padang, bahkan mereka sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, sudah beberapa kali bagaimana tatip pemilihannya, arahan dari Mendagri sudah ada dan segala macam ya, termasuk juga ke KPU-nya mungkin mereka mempelajari. Nah, cuma memang kita melihat di sini kembali kita sampaikan bahwasanya ini tinggal nawaitunya wali kotanya begitu. Jadi adanya berarti persoalan sekarang ada di wali kotanya. Ada di wali kotanya. Kalau saya melihat kita melihat dan berdasarkan juga laporan dari anggota DPRD Kota yang ada di DPRD Padang. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Pak Wali Kota, Pak Henry Septa hari ini belum, kenapa ada proses ini? Kan beliau juga ketua DPD PAN di sini, DPD PAN Kota Padang ini. Artinya kalau kita lihat aturan kan usulan nama itu diserahkan kepada partai pengusung. Iya, betul. Di situ ada PAN dan PKS. Ada PKS. Nah, PAN ini bukan beliau nih. Artinya kalau beliau pengen itu segera diproses, sebetulnya kan bisa diproses dan lebih cepat itu. Yang kira-kira apa masalahnya itu? Kalau masalahnya tentu beliau sendiri yang tahu ya. Kenapa beliau belum memproses seperti itu ya. Cuma dari berdasarkan informasi yang kami terima juga ya, mungkin ya ibarat mencari seorang istri juga ini. Lama mungkin ada yang harus dipertimbangkan juga oleh beliau ya. Tapi pada prinsipnya perlu kami sampaikan, ini bukan masalah pribadi yang beliau pegang pada saat sekarang ini. Kita jujur saja, teman-teman di partai politik lain, ya, kebetulan kita ada komunikasi juga dengan anggota Dewan juga, ya, bahwasanya wali kota ini memang harus mempunyai seorang wakil begitu. Mereka semua mendorong, artinya dengan persoalan Kota Padang kekinian, Indonesia secara ini memang perlu pembantunya tadi
untuk bisa mengurangi beban-beban yang ada di pundak beliau pada tidak sekarang. bisa dilaksanakan secara sendiri. Nggak bisa, ya kita buktinya banyak ini. Ya, kami mendapat informasi dan setelah kita analisa, cermati ini beberapa waktu belakangan, memang harus ada seorang pembantu, ya pembantunya wali kota ini, itu ya, wakil ini wakil wali kota, ya. gitu. Walaupun kita lihat ya, kita secara undang-undang ada kepala dinas, asisten, staf ahli, apa segala macam, tapi itu tidak cukup, ya tidak cukup. Yang perlu disadari lagi oleh beliau ini bahwasanya ketika pilkada kemarin, ya, masyarakat itu bukan memilih beliau saja, benar, tapi memilih pasangan begitu, termasuk didorong oleh partai pengusung. Nah ini yang perlu diinikan. Belum lagi masalah anggarannya yang sudah tersedia, ya kan, fasilitas yang sudah ada. Sekarang kasihan kita rumah dinas juga itu sudah seperti rumah hantu, ya, dan segala macamnya. Dan ini juga memang selain daripada tugas-tugas dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memang harus beliau ini kan. Ada yang mencurigai ini kayaknya memang lagi mencari posisi ingin sendiri selamanya. Ingin menunggu memang ada batas waktu. Kalau batas waktu 18 bulan itu kemudian tidak perlu lagi cari wakilnya. PSA sendiri mandang gimana nih? Bisa jadi, ya bisa jadi. Cuma kita berprasangka baik juga, ya. Tapi kalau saya lebih mengarahkan, lebih inilah ya, seorang wali kota itu di Kota Padang dengan 1 juta kurang lebih penduduknya, dengan luas wilayahnya ya hampir mencapai berapa kemarin itu, sekian puluh hektar lah ya, 11 kecamatan, 104 kelurahan, dengan sekian banyaknya juga OPD dan memang harus ada wakil gitu. Memang harus ada wakil. Jadi nggak bisa kalau beliau beranggapan nggak perlulah. Nah itu sangat-sangat ini, kita amanah undang-undang memang harus ada. Ya, amanah undang-undang harus ada. Harus ada. Artinya dia ada karena memang dibutuhkan sebenarnya. Dibutuhkan. Contohnya satu lagi, Padang Panjang 2 kecamatan aja ada wakilnya. Ada wakilnya. Kota Solo 2 kecamatan saja ada wakilnya. Yang jumlah penduduknya sekian puluh ribu cuma. Nah, ya kan? Harus ada wakil. Apalagi Kota Padang segini besarnya. Begitu. Dan semestinya sebagai seorang politisi sebetulnya wajar-wajar saja jika ada pertimbangan-pertimbangan politik. Betul. Tetapi dalam konteks ini tidak, bagi saya jangan hanya bicara tentang politik, kita juga harus memikirkan tentang masyarakat, warga kota. Betul. Ya menurut PSA sendiri, apakah dengan fase ini bagaimana bentuk kinerja, atau kalau dikasih nilai sekarang berapa nilai sejak hanya dikelola oleh satu orang pimpinan daerah ini? Kita fair saja ya. Saya sampai saat sekarang ini belum melihat prestasi yang ada di tangannya Uda wali kota kita, Uda Henry Septa gitu. Beliau senior saya itu. Panggil Uda karena sama-sama SMA kabarnya. SMA 2, beliau senior saya 1 tahun. Untung nggak ada fraksi SMA ya. Jadi kita melihat memang belum ada lah. Ya mungkin keterbatasan juga karena pandemi ya, dampak dari COVID ini cukup besar juga. Tapi itu juga tidak bisa dijadikan sebuah alasan ya. Tapi saya pikir nih Pak Ji, kalau kita bicara tentang COVID sebagai kendala, pada sisi lain sebetulnya kan COVID ini juga menjadi faktor pendorong seharusnya dipercepat. Betul. Pergantiannya. Banyak aturan-aturan yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah pusat bagaimana mendorong ya. Ada pemotongan-pemotongan dalam tanda kutip ya, pemotongan atau mengefisiensikan aturan-aturan itu kan sudah banyak keluar. Nggak, artinya gini, kalau COVID semestinya bukan menjadi kendala alasan untuk tidak adanya wakil wali kota. Justru dengan adanya COVID itu menjadi faktor penting kenapa harus ada wakil wali kota. Betul. Karena banyaknya kegiatan, mungkin banyaknya perlu pemikiran-pemikiran ya. Ditambah dampak-dampak tadilah yang memang harus dipenuhi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gitu. Ini kan kita sekarang sudah berapa kali nih? Saya udah hitungan saya udah 5 kali tadi. Selalu perpanjangannya pada level 4, level 4 selalu. Pak Aji juga aktif di dunia usaha lah. Nah, artinya juga akan berdampak pada dunia usaha. Sebenarnya Pak Aji, kalau kita lihat sekarang COVID ini dengan status level 4 ini,
pengaruhnya sebenarnya di sektor ekonomi sangat banyak. Sangat banyak, betul sekali. Sangat banyak, ya. Apalagi dengan ada pembatasan, ya, pembatasan jam operasional, pembatasan ada pemotongan anggaran dan segala macamnya, itu besar dampaknya pada Nah, kita. itu menurut ini kalau kita lihat data itu kan lucu tuh. Lucunya gini, kalau bagi saya contohnya Pak Ji ya. Di Sumatera Barat ini sekian kabupaten, sekian kota. Hanya Padang yang tidak berhasil keluar dari level 4. Kalau kita lihat data nasional itu lebih malu lagi kita. Ternyata daerah-daerah yang keluar dari level 4 itu justru daerah-daerah besar, daerah-daerah yang padat, daerah-daerah yang heterogen sudah keluar. Apa sebenarnya masalah kita nih? Nah, jadi kita melihat ya, saya beberapa waktu belakangan juga mencoba untuk mencermati hal seperti itu. Komunikasi tiangnya. Kepala daerah itu memang komunikasi dan koordinasi beliau. Bagaimana juga ada sebuah ketegasan yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Kita melihat itu sangat lemah. Ya. Seperti contoh saja, ya seperti yang kemarin lah, beberapa kebijakan yang bolak-balik pelin-pelan. Kalau saya istilahkan kemarin kepada teman-teman media, ini udah kebijakan Syahrini. Maju mundur cantik ini, ya kan, ada negosiasi, tergantung tekanan, ya seperti itu. Jadi kalau untuk level 4 itu memang ada sebuah aturan yang kita baca bahwasanya memang harus ada penggunaan vaksin ini. Ya, artinya kalau saya pikir gini, jadi kalau ada penggunaan vaksin, aturan vaksin, bagi saya itu sebaliknya, ternyata kita sudah menemukan solusi bagaimana mengaktifkan ekonomi lagi, mengaktifkan pendidikan lagi, karena standarnya jelas, ternyata vaksinasi harus lebih dari 20%. Vaksinasi untuk level 3, level 2 harus lebih dari 50%. Kau udah jelas jalan keluarnya itu. Nah, sekarang bagaimana ketika kita sudah tahu jalan keluarnya, bagaimana kita mengejar target presentasi tersebut? Nah, pertanyaannya lah, kenapa kita tidak sampai? Nah, itu tadi komunikasi antara dan koordinasi ya antara seorang kepala daerah ini menginstruksikan ke lapangannya. Ya, memang udah ada upaya ya, beberapa upaya yang kita lihat, seperti contoh kemarin untuk di Pantai Air Manis, kunjungannya harus ada berdasarkan vaksin. Tapi ketegasan di dalam aplikasi di lapangan bagaimana? Ya kan? Seperti anak sekolah harus divaksin, bagaimana? Saya berkeyakinan di PNS ini sendiri, ASN ini sendiri masih banyak yang tidak vaksin. Ya kan? Makanya kemarin kalau saya tidak salah gubernur menyampaikan kalau tidak divaksin bisa potong gaji. Nah, hal yang seperti itu mungkin yang ketegasan sangat penting. Koordinasi dengan lembaga-lembaga, organisasi sosial kemasyarakatan sampai ke level kelurahan, kecamatan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mengaktifkan sampai ke tingkat RW, sampai ke tingkat RT, LPM mungkin juga, organisasi posyandu apa segala macam. Nah, ini kita tidak ada melihat jalan seperti itu gitu. Kita hanya, ya mohon maaf, kita apresiasi dan berterima kasih juga kepada aparatur Polri kita. Kalau tidak ada Polri, coba. Benar. Nggak ada Polri yang begitu setiap hari gencar mereka harus vaksin. Tapi apa yang dilakukan Polri tidak bisa kita katakan bentuk ketegasan pemerintah. Karena dia kebijakan lembaga institusi juga. Nah, jadi saya melihat ini ya, bahkan ada penyampaian, kita udah upaya begini. Ya, yang mau nih, udahlah. Seperti itu, mana ada kepala daerah yang begitu. Kalian harus vaksin, instruksikan ke bawah. Camat, lurah, bagaimana RT RW-nya. Ya, beri support, beri apalah segala macam. Saya mikirnya begini, Pak Haji. Artinya kalau saya mikir nih, jadi caranya keluar dari level 4 itu harus ada vaksinasi. Maka 1 minggu itu kan hitungannya 1 minggu tuh. 1 minggu itu semua pekerjaan dihentikan. Lalu kita bicara tentang vaksinasi. Kita datangi dunia usaha contohnya. Kamu mau buka kafenya dengan seperti wajar, maka kamu harus dorong nih. Dan vaksinasi. Saya melihat juga ini ya. Saya tidak melihat sampai sekarang ini ya. Tim-tim ahli dari pemerintah kota ini, ya banyak itu. Ada Dr. Farhan misalnya, yang begitu aktif beliau di ini kan bisa diundang bertanya ini bagaimana solusinya, tim-tim yang lain bagaimana. Cuma itu tidak terekspos, ya. Yang ada di tidak terekspos atau tidak dilakukan. Ya, bagaimana juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat dihimbau begini. Hanya sebatas himbauan seperti itu tidak bisa gitu. Cuma sekali lagi sampaikan harus ada ketegasan. Organisasi-organisasi kan banyak ini.
aktivis-aktivis kita di tingkat kelurahan, kecamatan banyak. Panggil, undang, berikan pemahaman begini, tapi tegas begitu. Nah kalau hanya sekedar, ya udahlah yang mana mau, ya nggak bisa lah masyarakat kita seperti itu. Ini persoalannya ada di keterbatasan birokrasi atau di kepemimpinan? Ya begitulah. Begitulah. Tapi yang jelas ya, sarana prasarana ada, aparatur kita ada, tokoh-tokoh kita ada. Apalagi sih yang kurang gitu. Nah, berarti kalau saya menilai memang sosoknya lagi. Bagaimana untuk bisa lebih tegas lagi, untuk bisa menjalin komunikasi, ya, untuk bisa lagi bagaimana berkoordinasi dengan lembaga-lembaga baik yang Forkompinda dan lain-lainnya, begitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang virus, contohnya dalam minggu kemarin, contohnya itu berdampak pada dunia usaha. Iya. Dan juga berdampak pada dunia pendidikan. Betul. Ada yang selalu bertanya-tanya ini di masyarakat, kenapa contohnya sekolah sudah tatap muka tapi pakai pakaian bebas. Ya. Menyamar jadi intel anak-anak gitu kalau saya sampaikan seperti itu. Menyamar jadi intel atau lagi nipu-nipu COVID supaya dia nggak kena COVID. Iya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu kan jelas itu tidak menunjukkan ada sebuah ketegasan, karakter kepemimpinannya seperti itu. Betul. Nah, kalau seperti itu apa yang kemudian bisa kita lakukan hari ini menurut ya, kita gini ya, mungkin Pak Wali mungkin kurang pede kalau saya masih melihat seperti itu. Ya, kurang percaya dirinya dalam hal mengambil sebuah kebijakan dan sebuah ketegasan. Beliau pada saat sekarang adalah seorang wali kota. Beliau punya semuanya. Hanya secarik kertasnya dan penanya, juga penyampaiannya bisa dikatakan kalau seorang kepala daerah itu bisa dikatakan apa yang disampaikan sebuah titah yang harus wajib dijalankan oleh anggotanya, stafnya. Nah, itu mungkin beliau lupa di situ gitu. Nah, lupa atau tidak sanggup? Itu sebenarnya. Jadi begitu saya melihat, artinya seperti kemarin ya, dikeluarkanlah statement oleh wali kota bahwasanya kita sudah turun, terus dijawab lagi oleh Sekda, dibantah lagi dikeluarkan lagi surat oleh Kadisdik. Kadisdik lagi pernyataan atau surat dari Kadisdik bisa dibantah oleh seorang kabak. Keluar lagi suratnya bahwasanya online dan segala macam. Nah, ini juga memang saya saja yang 15 tahun mungkin lebih ya di pemerintahan itu dulunya masih melihat lah, ini kok gak begini sekarang. Itu yang masyarakat menilai dari luar. Ya, pernyataan bisa tumpang tindih dan bisa pelin-pelan seperti tarik ulur seperti itu. Ini bahaya untuk bisa saling bantah-membantah di dalam satu pemerintahan. Di salah satu pemerintahan. Kayak masalah surat itu. Saya juga heran contohnya kan. Masa orang sekolah dasar orang sekolah besok pagi itu ke sekolah dengan pakai baju bebas itu melalui pesan berantai. Bukankah birokrasi itu ditandai dengan sebuah administrasi? Betul. Maka itulah yang dikatakan sebagai sebuah birokrasi. Iya, betul. Itu pembelajaran pertama di pengantar ilmu politik di semester 1-nya itu. Baru masuk di situ. Tapi saya melihat ini ya, mohon maaf saya potong. Ini bukan pertama kali. Sudah ada beberapa kebijakan yang dilakukan yang selalu berulang seperti ini. Ketidaktegasan mungkin ya, keputusan yang sudah dikeluarkan ditarik lagi, ini sudah beberapa kali. Nah, tapi ya udahlah. Mudah-mudahan ini untuk yang terakhir kali aja. Nah, tetapi beliau secara definitif, secara legal adalah wali kota kita. Iya, pasti. Bukan wali kota orang Padang aja, wali kota kita karena kita warga kota Padang. Tapi kita melihat contohnya dari diskusi tadi, contohnya beberapa kelemahan-kelemahan tadi. Nah, tentu saja yang kita lakukan hari ini tentu adalah memperdayakan wakil kita di DPR. Betul. Pak Aji sendiri sebagai pernah di DPRD 3 periode, 15 tahun, kemudian hari ini juga memegang salah satu fraksi situ P3, artinya ketua partai. Bagaimana Pak Esa, Pak Aji melihat fungsi kontrol oleh Dewan kita? Ini memang ya jujur saja. Ya, kalau kita melihat rumit gitu. Di satu sisi wali kotanya begini, di satu sisi yang lain anggota DPRD kita sangat lemah juga pengawasannya.
Saya memang tidak mengikuti secara ini ya, secara apa namanya rutin ya di DPRD. Tapi kebetulan saya kan juga tenaga ahli di fraksi. Jadi bisa juga mengikuti hal-hal seperti itu dan mendapatkan laporan terus dari teman-teman di Dewan. Nah, lemahnya anggota DPRD pada saat sekarang ini mungkin apakah karena terlalu sibuk kunjungan keluar. Padahal kan dibatasi semestinya. Harusnya dibatasi ya. Saya menghimbau kepada anggota saya juga dibatasi seperti itu. Dan tidak fokusnya teman-teman ini Dewan melihat apa sih yang ada isu-isu atau mungkin yang terjadi di tengah masyarakat, atau mungkin ketidakpahamannya, atau mungkin sudah ya udahlah, biarkan sajalah, atau mungkin nantilah, tunggulah. Nah, akibatnya dampaknya wali kota ini juga berjalan sendiri dan tidak ada lembaga pengontrol yang mana seharusnya itu ada di tangan DPRD-nya begitu. Saya pernah cerita contoh dengan beberapa anggota dewan contohnya. Dia mengeluh seperti dengan yang masyarakat mengeluh. Lalu saya pikir tentu saja tidak pas kalau anggota dewan mengeluh. Justru kita hari ini tentu berharap kepada anggota dewan kita berikan amanah untuk itu. Untuk menyampaikan ini dong aspirasi kita. Tolong tegur si Pak Wali kotanya, pemerintahannya, tolong kemudian dikawal ini proses vaksinasi, tolong di ini. Nah, saya pikir itu yang tidak ada sekarang nih, Pak Haji. Betul. Tapi ya di lain sisi memang secara anggota DPRD dulu waktu kita musibah gempa di tahun 2009, 2010 itu, kita DPRD kompak loh. Periode pada saat itu. Ketika ada musibah, kita DPRD pun melaksanakan pembagian sembako, turun ke lapangan. Itu kita bagi tim. Kita bagi tim dulu itu. Jadi anggota teman-teman, anggota dewan, ini jatah kalian. Maksudnya kita pintar-pintar ini. Bagaimana kalian untuk mendistribusikan? Ini bagaimana? Ini juga cari dana ke sini. Itu dilakukan kita dulu. Tapi pada saat sekarang ini memang kita melihat yang harusnya bebankan sajalah kepada anggota DPRD-nya. Kalau bicara partai itu biliknya berbeda ya. Anggota DPRD kalian ada 45. Vaksin ada kalian sekian banyaknya. Ada 45, udah dibagi 1000. Pintar-pintarlah kalian di bawah. Minta lagi nanti pertanggungjawaban. Hal yang seperti itu pun sampai sekarang sedetik ini tidak ada. Pemikiran seperti itu pun tidak ada. Yang sebenarnya bisa loh. Mereka juga punya konstituen. Mereka punya jaringan ke bawah. Masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya contoh begitu. Saya ada 1000 nih vaksin diberikan beban dan amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih mau mengikuti atau mungkin menjadikan saya sebagai panutan mungkin atau sebagai yang ditinggikan serantiang, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama jaga, udah laksanakan ini, vaksin. Tapi sampai sekarang ini coba lihat, hanya bergerak di tataran mungkin partai politik mereka masing-masing, hanya bergerak mungkin personal. Untuk yang seperti itu tidak ada. Dan ya saya tidak melihat ya lembaga DPRD ini yang secara ini nggak ada, secara kelembagaan maupun secara personal mereka. Dan mungkin komunikasi atau mungkin tidak terpikirkan oleh mereka ini. Jadi gini, Pak. Karena sibuk mungkin ya dengan hal-hal lain. Saya dari awal sejak kita pemilu pertama setelah reformasi, selalu rumusnya kayak gini. Bahwasanya dari masa otoriter menuju fase demokrasi. Di tengahnya itu ada fase transisi demokrasi. Transisi demokrasi ini baru akan mencapai demokrasi ketika biasanya dihitung di negara-negara demokrasi itu, negara-negara sedang mengalami transisi. Oleh para transisiolog mengatakan 5 kali pemilu. Maka di pemilu kelima biasanya kita sudah menuju demokrasi. Dari cerita Pak Haji tadi, justru ini produk anggota dewan kita. Ini kan produk pemilu kelima nih. Produk yang sebenarnya sudah matang. Proses demokrasinya, tidak hanya persoalan rutinitas saja sekali 5 tahun. Nah, kesannya tadi itu dari apa yang kita lihat juga mungkin ada penurunan setiap saat tentang kualitas anggota dewan ini. Menurut Pak Esa gimana pendapat Pak Esa tentang kecenderungan saya sepakat dengan itu ya. Dan bahkan pernah beberapa kali paripurna saya juga menghadiri dan juga melihatlah dari beberapa teman-teman sangat lemah. Sekali lagi saya sampaikan seperti ini juga ya. Kita menyangkut dengan vaksin tadi. Ini kan sudah apa program nasional nasional.
yang harus memang dan wajib kita laksanakan. Saya mengapakan seperti itu tadi. Seperti contoh, sudah ada juga bahkan dari pemerintah pusat. Saya belum melihat secara ini ya, tapi himbauan-himbauan seperti itu sudah ada. Bahkan bansos pun dan segala macam masuk mall saja sudah harus ada kartu vaksin. Nah, kita juga bisa nih sebagai anggota dewan, kalau terpikirkan oleh anggota dewan tersebut, Bapak Ibu nanti kalau mau bansos, kalau mau bantuan, dana pokir, dana ini, kalau tidak vaksin tidak bisa ya. Itu akan lebih membuat kita dan sampaikan kepada masyarakat ini supaya kita lepas dari level 4 ini tadi. Kalau tidak ada dorongan seperti itu dan pemikiran serta keberanian dari anggota dewan itu sendiri untuk melakukan ini, saya rasa dia lama-lama lah kita dunia usaha, kehidupan kita seperti ini. Dan sangat menyakitkan sekali. Saya sebagai pendidik tentunya betul-betul khawatir kita bahwasanya akan terjadi proses yang sulit di dalam kita bangkit nanti lagi. Nah, ini yang pemahaman seperti inilah. Saya juga pada kesempatan ini juga berharap juga lah ya kepada anggota dewan, kalau tidak terpikirkan, ini sudah ada ide satu lagi. Ide serahkanlah kepada anggota dewan, bebankan 1.000 untuk kalian, 1.000 untuk ini, 45 udah 45.000. Padahal ya kalau kita bicara suara mereka ini padahal lebih nih loh. Lebih. Kemudian untuk mencapai duduk itu 6.000 loh. Jika kita keluar dari level 4 ini masuk ke level 3 atau level 2 lagi. Kita bisa bangkit semua. Anggota dewan pun nggak ada yang marah-marah. Nggak ada. Studi banding kemanapun. Sekarang kalau dia mau studi banding kan dimarah-marahin. Di mana-mana, betul. Dan satu lagi, keluhan-keluhan masyarakat, Pak, ini biaya nggak ada, Pak ini usaha begini. Kalau kita secara bersama-sama kita melakukan seperti itu, ya saya yakin tidak sampai waktu bertahun-tahun tidak akan sampai. Kota Padang harus bangkit. Kota Padang pasti dengan cepat bangkit. Karena tipikal Kota Padang ini. Tetapi nggak bisa sebatas jargon saja. Tidak bisa. Makanya saya sampaikan, bebankan sajalah kepada anggota DPRD ini 1.000 per anggota dewan, 1.045. Tercapai semuanya. Satu orang anggota dewan itu satu kursi itu kan ada yang kuotanya kan 6.000 suara. Masa sih nggak bisa dia menghabiskan 1.000 begitu. Kita kembali ke akar tadi, Pak Haji. Artinya itu pemikiran yang dimunculkan semestinya jauh hari sudah terpikirkan. Kembali tadi, lemahnya pelaksanaan kualitas atau kalau kita bicara kualitas kesannya kalau melemahnya peran anggota dewan ini itu tentu saja tidak berkait dengan rekrutmen dia semasa pemilu. Kalau melakukan rekrutmen kan partai politik. Betul. Apakah titik kesalahan kita ini di rekrutmennya atau apa? Ya, memang jujur saya sebagai ketua partai juga khusus pada P3 ya. Kalau P3 kemarin itu memang banyak badai dan cobaan Bahkan untuk dalam proses pencalekan kita ya udahlah. Ada masalah internal, ada masalah pilihan-pilihan politik waktu itu macam. Jadi akhirnya kita walaupun kita prosesnya sudah kita memang betul-betul kita saring tapi tentunya ada kelemahan-kelemahan juga. Terkadang begini, kita partai politik melihat hanya berdasarkan ketokohan. Nah, ketokohan seseorang nih di kampungnya bagaimana, di wilayahnya bagaimana. Nah, kita dalam waktu yang cukup singkat langsung kita rekrut, langsung kita ambil. Nah, itu dengan juga harapan akan berkonsentrasi pada penambahan suara ya. Betul. Kita hanya memikirkan jujur ya. Hanya memikirkan seperti itu. Ya, khususnya kita P3. Kalau partai lain nggak tahu ini. Tapi dengan kondisi 2024 ya, ke depannya tentu kita akan lebih hati-hati, kita lebih cermat dalam mengusung nantinya. Kenapa? Prosesnya itu sudah dimulai di tahun 2022. Nah, sekarang ini kita di partai politik khusus P3 dan saya rasa juga teman-teman partai politik lain juga seperti itu. Sudah dimulai dari sekarang. Karena kesalahan melakukan rekrutmen tidak hanya persoalan partai, tapi kemudian kayak gini. Ketika dia berhasil duduk di kursi legislatif, itu akan berdampak kepada masyarakat dan kinerja mereka sendiri. Nah, tapi apakah saya mikir dari awal kita diskusi tadi, apakah kisruh atau ketidakoptimalan yang terjadi sekarang justru karena pemilu di 2024 ini sudah semakin dekat sehingga orang semua berpikir tentang hitungan-hitungan politik 2024. Ya, saya melihat tapi ini aja lah, kita tetap optimis ya.
kita tetap optimis. Mudah-mudahan ini karena prosesnya sedikit panjang dari partai politik, mudah-mudahan kita nanti bisa melahirkan anggota DPRD yang lebih berkualitas pada daripada kita bandingkan pada kondisi yang sebelumnya atau saat ini. Nah, ini agak ideal dikit nih, Pak Haji. Sebetulnya apa sih kendala di partai politik ketika melakukan rekrutmen politik? Kendalanya saya rasa tidak ada, tapi kami di P3 khususnya, saya tidak bicara partai politik lain, ada dualisme kemarin ya, ditambah lagi dengan panjang itu dualisme kita. Dan pengesahan Kemenkumhamnya juga yang ini ya, akhirnya membuat kita khususnya di P3 itu kehilangan tokoh-tokoh tadi. Dualisme itu sebetulnya terjadi ini kalau kita bicara sedikit tentang P3 ya. Dualisme itu terjadi sebetulnya kan di Jakarta. Iya, tapi berdampak loh ke daerah. Dari atas sampai ke daerah terjadi dualisme kita kemarin. Ada beberapa teman-teman kita yang memang punya potensi sebenarnya, SDM yang bagus dan latar belakangnya dan sudah teruji bahkan ya, karena ada dualisme seperti ini akhirnya terperangkap di situ dualisme tersebut. Dan hampir semua partai politik sebetulnya tidak P3 saja. Mungkin derajatnya saja yang berbeda, tapi sepertinya mengalami konflik internal seperti itu. Pastilah. Pak Haji saya pikir sudah mengikuti aktivitas di partai politik jauh sebelum ini. Kenapa semakin ke ujung ini kita semakin banyak konflik internal di partai kita? Ya itu tujuan ini lagi ya, kekuasaan dan segala macam ambisi masing-masing lah ya. Tapi insya Allah lah ya, kalau khusus di P3 ya kita sudah konsolidasi. Dan mudah-mudahan lah ke depannya P3 bisa. Ini kok jadi kampanye ya? Kita juga diskusi P3 sekarang nih. Daripada kita menggunjingkan partai lain. Tapi kalau tadi kita diskusi tentang pemerintah, Pak Wali Kota, DPR, itu kan hak kita sebagai publik. Kalau mendiskusikan partai itu kita nggak punya hak mendiskusikan partai orang. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita berharap. Dan tentunya untuk pemerintahan Kota Padang, ya, kita P3 tetap akan mengawal. Ya mudah-mudahan juga seperti tadi di awal untuk wakil wali kota kita akan terus mendorong, kita akan memantau. Mudah-mudahan nanti ini juga segeralah prosesnya. Tapi ketika ini saya kebetulan sambil canda-canda ini di teman-teman di grup, beberapa grup WA, WhatsApp, ya. Ketika kemarin ada kasus dalam tanda kutip ya bukan kasus ya, ada insiden lah ya. Mengenai kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih bahkan di antara SKPD ini saling bantah. Nah, saya juga punya pemikiran nih, sekedar lelucon. Kalau ditambah wakil wali kota apa nggak jadi tambah lagi ini surat bantahan-bantahan. Nah, ini yang menarik juga ini. Ya mungkin karena itu mungkin Pak Haji. Karena di beberapa kabupaten kota ya, saya beberapa teman di kabupaten kota itu menyampaikan dan juga kita amati antara wali kota dan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya bisa dikatakan yang mengikuti pada saat sekarang ini hampir 70% ada masalah. Sudah mau retak. Saya mau nanya itu juga sebenarnya. Ada kecenderungan sekarang contohnya selalu masa bulan madunya itu terlalu singkat. Iya. Gejala apa tuh? Kalau ini saya melihat gini aja, ya mungkin yang wakil kepala daerah itu mungkin tidak memahami atau mungkin terlalu berambisi atau mungkin lingkungan dari tim suksesnya terlalu memikirkan harapan atau menaruh harapan yang begitu besar. Saya ngelihatnya sini, gimana menurut Pak Esa kalau pendapat saya ya? Ini, jadi kenapa bupati atau wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota, atau gubernur dengan wakil gubernur? Kalau gubernur sekarang insya Allah dengan wakil gubernur aman-aman damai. Kenapa nggak sering retak kayak gitu? Karena yang mempertemukan mereka dulu bukan visi. Bukan visi, betul. Yang mempertemukan mereka adalah transaksi politik. Kepentingan tadi. Ketika transaksi politik yang mempertemukan mereka, mereka sudah berhasil mencapainya dengan terpilih sebagai bupati dengan wakil bupati atau wali kota dengan wakil wali kota. Kemudian dia pecah. Tapi kalau mempertemukan visi, saya pikir betul. Dan satu lagi memang kembali ke pribadi masing-masing ya. Dalam artian harus memahami, harus saling memahami. Ibarat suami istri ini, walaupun ini kawinnya kawin kontrak, tapi memang harus tahu lah. Wakil itu adalah pembantu. Nah itu memang harus. Tapi kalau saya melihat beberapa daerah kabupaten kota, ya mereka karena wakilnya ini terlalu besar mungkin harapan timnya, dan satu lagi mungkin kontribusinya merasa paling berjasa. Nah ini yang menyebabkan beberapa
pasangan ini sudah mulai pecah, Pecah. udah habis bulan madunya. Tapi yang sayangkan itu dikorbankannya adalah Masyarakat, dikorbankan ya, masyarakat dan daerahnya dan sendiri. daerah sendiri, sehingga kita tidak pernah betul-betul mengalami percepatan pembangunan. Betul sekali. Nah, terakhir nih Siap. Pak Esa, dengan pengalaman 3 periode di DPRD Kota Padang, kemudian sekarang mengamati dari luar pembangunan Kota Padang. Setengah badan di dalam. Setengah badan, hanya setengah badan cuma di dalam. Kira-kira ke depan itu progres pembangunan kita, contohnya progres perbaikan kita itu apakah Pak Haji melihat ada perkembangan di kita? Kalau untuk Kota Padang ya, Iya, Kota Padang. pada saat sekarang Padang ini nggak ada progres pembangunan yang begitu berarti gitu. Walaupun penyerapan anggaran, pengalokasian anggaran sudah cukup besar ya. Nah. Ya kembali lagi kita dalam musibah mungkin ya, musibah pandemi. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi dasar juga untuk tidak melakukan sebuah pencapaian di dalam mencapai program visi misi dari pasangan yang ini gitu. Tapi saya ini ya mudah-mudahan lah di tahun 2022 ini, karena juga ada sebuah kebijakan dari pusat yang mana daerah itu diperbolehkan ada pinjaman dari pusat, pen dana pen namanya. Mudah-mudahan itu juga bisalah membantu bagaimana pembangunan di Kota Padang, harapan-harapan masyarakat itu bisa artinya kita sekarang lebih mundur daripada untuk dikatakan maju. Kalau dikatakan mundur enggak lah ya. Cuma Enggak mau mengatakan mundurnya kan karena satu alumni nih, bukan?